Ana yang duluan mau tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Makanya yang palsu nggak akan berani tes DNA. Dengerin tuh Buya Yahya, dengerin. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ya ikhwan, mereka adalah orang-orang yang kecewa setelah datang ke Robitoh. Mereka tidak diberikan buku nasab. Kenapa ya ikhwan? Karena memang tidak tersambung ya ikhwan. Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman yang menafikan, woi? Hah? Ada nggak? Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat. Dalam ilmu nasab nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada. Yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Maimat CS itu belajar lagi. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Ayo baku hantam, Yodi Merasi, alah kalian cuma berani di sosmed begini saja. Nanti saya hantam sekali baru patah tulang rusuk baru tahu rasa. Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, iya nggak apa-apa, terserah Allah. Banyak, kita lihat aja itu video-video anak tentang tentang apa, tentang belajar apa semua kan banyak itu. Kapan mau debat sama Mang Imat Habib? Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu, udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang kok mau debat bagaimana? Hah? Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam, udah anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab, nggak ada dia jawab. Hah, suruh dia jawab 4 dulu itu. Jadi kalau Anda mempertanyakan sesuatu yang sifatnya adalah kebohongan yang diturunkan turun-temurun, yang ditutup dengan baik, yang disembunyikan kerahasiaannya, Anda coba untuk mengulik itu, Anda akan menghadapi orang-orang yang emosi. Sekarang ente siapa nanya-nanya nasab habaib? Ente siapa? Dari zaman dulu ulama-ulama kita, wali-wali kita udah mengakui. Ente siapa?
Anak kemarin sore nanya-nanya soal nasab kami. Sibuk ente ngurus nasab kami. Giliran nasab Wali Songo gimana? Ya ikhwan, mereka adalah orang-orang yang kecewa setelah datang ke Robito. Mereka tidak diberikan buku nasab. Kenapa ya ikhwan? Karena memang tidak tersambung ya ikhwan. Makanya ini orang ini lengkapi data dulu ya ikhwan. Ya. Selain daripada kitab-kitab abad zaman dulu sebagai manuskrip, kemudian lengkapi juga dengan tes DNA kalau untuk orang lain. Kalau untuk saya, tes DNA itu haram secara syariat ya ikhwan. Tidak boleh. Tapi kalau untuk orang lain, boleh, harus. Tes DNA dulu, jajarkan kitab dulu. Ini penjelasan dari Rizik ini. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, kata Rizik itu. Makanya yang palsu nggak akan berani tes DNA. Dengerin tuh Buya Yahya, dengerin. Kata Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. Jangkrik. Berani nggak, kata si Rizik, Habib-Habib palsu bakal ketahuan kalau tes DNA. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. DNA Nabi kemana, DNA Rizik kemana. Rizik kalau ngomong ampun, kayak udah tes DNA aja dia. Padahal belum. Tenang. Pokoknya kalau Rizik ngomong ampun. Seolah-olah dia udah tes DNA duluan. Giliran diminta tes DNA, kelompok dia ngacir secara sistematis dan masif. Tenang. Aduh. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Yeah.